Jadi begitu masuk ke gerbang Ganesha itu udah kayak nggak punya darah aja, udah nggak ada getihan gitu. Aduh, ego gitu ya. Betul. Orang ke kedokteran, orang harga mati, cinta mati di situ. Ada kemampuannya misalkan. Kan bahaya itu. Arsitek yang selama ini harus jurusannya IPA, ternyata boleh anak IPS, boleh bahasa, boleh. Tapi syaratnya apa? Matematika gitu. Makanya Halo Kang Tetes Mas Azen, kembali lagi di Monocast episode 2. Nah, monoton, kalau misalnya kemarin kita baru bahas sesuatu yang ringan-ringan atau santai aja gitu kan untuk dibahas. Kalau misalnya kali ini kita mau bahas sesuatu yang lebih serius, yang tentunya berguna buat akak tetes kalian, khususnya kakak-kakak kelas 12 di tahun 2023 ini. Nah, kali ini tuh kita mau bahas mengenai kebijakan Bapak Kemendikbudristek, yaitu mengenai regulasinya masuk ke perguruan tinggi negeri tahun 2023 ini. Dan di sini kami mengundang narasumber yaitu Bapak Sidik Tamsil selaku Wakasek Kurikulum serta Ibu Siti Fatona selaku Guru Bimbingan dan Konseling. Nah, Pak, Bu, ini kita boleh langsung aja? boleh. Pertanyaan pertama langsung saja ya. Bagaimana nih tanggapan Bapak dan juga Ibu mengenai dihapusnya TKA? Apakah Bapak dan Ibu ini setuju mengenai regulasi tersebut? Pak, Silakan. oke, saya mencoba duluan nih Pak. Ya boleh Bang. Ladies first. Iya. Serius tapi santai ya. Iya. Terkait dari pertanyaan Teteh yang tadi, kalau dari saya pribadi sih setuju-setuju aja ya. Karena kan pemerintah pun membuat suatu regulasi bukan tanpa dasar, gitu kan. Tujuannya tidak lain tidak bukan ya memang untuk memperbaiki kualitas lulusan-lulusan. Begitu. Jadi it's okay. Oke, tambahin ya. Boleh. Jadi munculnya peraturan Menteri Kebudayaan dan Ristek terkait dengan regulasi ini pasti dengan kajian yang matang. Kalau beberapa pernyataan dari Mas Menteri itu kan kadang disebutkan di situ ada siswa yang orang tuanya tidak terlalu beruntung dari sisi finansial sehingga tidak punya kesempatan untuk ikut bimbel. Maka ada pesan di situ, ada pesan yang bahasanya mungkin jangan anak mempunyai beban bimbel gitu. Nah, seperti itu. Maka ini salah satu sebenarnya yang menjadi dasar dikeluarkannya peraturan menteri ini gitu. Nah, kajiannya kan sebenarnya kalau sudah ke arah TPS ya walaupun dihilangkan TKA-nya ya tidak ada masalah. Karena juga pernah terjadi sebenarnya sebelum peraturan menteri itu muncul. Karena kita pernah ada juga pertama kali UTBK kalau tidak salah kan pernah juga TKA-nya tidak ada, hanya TPS saja. Betul. Jadi sebenarnya bukan barang baru sih sebenarnya. Jadi bagi saya pribadi di kurikulum ya tidak ada masalah ketika TKA itu dihapuskan gitu. Berarti Bapak dan Ibu setuju karena bisa dibilang kebijakan pemerintah atau Pak Kemendikbud ini sudah melalui beberapa hal yang dipertimbangkan gitu ya. Iya. Nah, lanjut Ibu, Bapak. Boleh. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira strategi belajar apa untuk menghadapi regulasi SMBP atau yang biasa kita kenal itu SNMPTN tahun 2023 ini agar peluang untuk keterimanya itu lebih besar? Mana Pak? Dari kurikulum dulu. Boleh. Ini yang jadi PR sebenarnya ya di kurikulum di SMA 1 karena sesuatu yang baru nih, kita nggak punya lagi data di tahun sebelumnya karena ini regulasi yang baru. Ada dua kemungkinan tentunya. Yang pertama bisa lebih sukses dari tahun sebelumnya atau bisa lebih buruk dari tahun sebelumnya. Nah, ini mungkin yang harus menjadi pemikiran kita, harus seperti apa strateginya. Nanti dari kurikulum akan kolaboratif dengan pihak BK, dengan BP, bagaimana sih sebenarnya pola yang menurut prediksi kita ini tuh yang terbaik untuk menjadikan lulusan di jalur ini lebih banyak dibanding tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau kita lihat dari Permendikbud nomor 48 tahun 2022 terkait dengan itu kan
jalur prestasi itu seluruh mata pelajaran. Ya, Artinya kan anak-anak yang kelas 3 sih sebenarnya yang sekarang kelas 12 ini menjadi angkatan percobaan kan sebenarnya. Kalau anak kelas 11, 12 kan bisa lihat nanti kakaknya hasilnya seperti apa, kita juga bisa bikin strateginya seperti apa. Tapi kalau anak kelas 12 nih, yang kita juga akhirnya ya nggak berani untuk apa ya, Bu Siti, kalau misalkan saklek pasti ini kayaknya ini yang lebih bagus gitu juga nggak, kita nggak bisa mengeksekusi kayak gitu. Nah ini yang coba kita akan coba pikirkan dengan pihak BK gitu ya, gimana yang terbaik. Tapi kalau lihat ke regulasi semua mata pelajaran, artinya gini, pola-pola jalur prestasi yang kemarin hanya 6 mata pelajaran, sekarang harus semuanya. Berarti kan sebenarnya ini hanya ingin latar belakang yang coba saya analisis adalah bahwa seperti yang pernah digaungkan juga ketika munculnya peraturan menteri ini kan muncul komentar dari Mas Menteri. Komentarnya adalah bahwa semua mata pelajaran itu penting. Itu yang saya tangkap gitu. Semua mata pelajaran itu penting. Artinya apa? Yang selama ini ketika regulasinya hanya 6 mata pelajaran sehingga ada kesan di pelajaran yang lain tidak penting, dan ini berbahaya karena ada juga yang teman-teman kita ada pelajaran saya tidak terlalu penting juga. Nah ini sebenarnya sebuah pelajaran, sebuah hal yang harus menjadi tanggung jawab bersama-sama, tidak lagi 6 pelajaran tapi ternyata seluruh pelajaran akan sangat diperhitungkan di seleksi kali ini gitu. Dari Bu Siti, Mangga Manawi. Ya, tentunya saya setuju ya yang diungkapkan dari Bapak Kurikulum. Hanya menambahkan sedikit saja tadi strategi untuk jalur SMBP atau ya, SNMP, prestasi ya. Betul, kan memang sekarang sudah jelas dituliskan di regulasi itu adalah seluruh mata pelajaran yang pertama, begitu ya. Komponen pertama adalah seluruh mata pelajaran. Otomatis tidak ada lagi mata pelajaran sebagian yang mereka mengutamakan sebagian saja untuk diprioritaskan untuk kepentingan kepenjurusannya, begitu. Komponen pertama jelas di sana dikatakan seluruh mata pelajaran. Otomatis seluruh mata pelajaran itu seluruh siswa harus menguasai, harus oke seluruh mata pelajarannya. Nah di komponen kedua dikatakan lagi plus ditambahkan 2 mata pelajaran minimal 2 mata pelajaran pendukung sebagai mata pelajaran pendukung sebagai yang mendukung kejurusan yang dia tuju, begitu ya. Jadi strateginya menurut saya di samping menguasai atau oke nilai-nilai dari seluruh pelajarannya, dia harus merencanakan perencanaan karirnya atau memilih jurusannya sebaiknya di kelas 10 ini. Kalau kelas 12 itu sudah tempur Pak sebetulnya ya. Jadi dia harus merencanakan dari kelas 10-nya dia mau masuk jurusan apa, selain dia memang konsen di seluruh mata pelajarannya, plus dia harus konsen di minimal di 2 mata pelajaran itu. Gitu. Kalau dia mau betul-betul fokus ke jurusan yang akan dia tuju. Gitu. Karena memang sudah dikatakan ini di komponen 2 ada minimal 2 mata pelajaran yang akan mendukung ke jurusan yang dia tempuh. Jadi mau nggak mau dia bebannya selain dari seluruh mata pelajaran harus ada 2 mata pelajaran tertentu yang akan mendukung ke jurusan yang dia tuju. Harus direncanakan nih dari kelas 10 dia mau masuk jurusan apa. Gitu. Begitu kalau dari saya. Jadi strateginya ini dari individunya masing-masing ya Bu. Jelas, untuk betul. Lebih untuk bisa memikirkan masa depan gitu, mau kemana. Jadi jangan pas kelas 12 baru mikirin. Nah sebenarnya kalau mau kita kaitkan dengan implementasi kurikulum Merdeka, ini sebenarnya udah sejalan dengan regulasi ini. Kenapa sejalan? Kalau saya analisis, coba kira-kira begini. Kalau di kurikulum Merdeka tidak ada jurusan IPA dan IPS, tapi lebih cenderung fokus ke pemilihan mata pelajaran. Nah pemilihan mata pelajaran ini kan urusannya dengan karir dia setelah SMA. Dan itu kan mulai diawasi, dianalisis, dipantau oleh BK, BP itu dari mulai kelas 10. Makanya ketika sekarang kalau nanti bisa kurikulum Merdeka itu berjalan, maka pantauan anak ketika dia di kelas 10
dia tahu bakatnya kemana, kemudian ada perubahan pilihan di tengah jalan harus seperti apa, yakin di kelas 12 anak sudah mantap dengan pilihannya. Betul. Gitu. Dan ketika mantap ke pilihannya, jurusan yang dia pilih akan sangat berkesinambungan, berkolerasi dengan kebijakan di Kemen nomor 345 yang tadi ada jurusan ini, mata pelajaran pendukungnya itu harus apa gitu. Pasti akan sangat nyambung. Betul. Seperti itu kira-kira. Jadi Memang harus diapain dari kelas 10. dari kelas 10. Jadi istiqomah ya. Nah, ini yang jadi masalah sekarang mungkin strategi anaknya ini di individunya. Saya pengen ke teknik misalnya. Nih saya kepingin ke teknik nih. Sementara selama ini regulasinya hanya 6 pelajaran. Tahu-tahu tengah jalan diganti kan begitu. Berarti kan harus berpikir ulang pelajaran apa di rapot saya yang nilainya bagus, jangan-jangan yang dia jurusan ke tekniknya ternyata misalnya fisikanya jelek gitu, matematikanya jelek kan. Kalau dulu kan hanya 6 pelajaran, tidak ada spesifikasi pelajaran pendukungnya itu apa. Kalau sekarang udah terang benderang sebenarnya enak. Anak sebenarnya tinggal, kalau jurusan ini pelajarannya ini ada di peraturan menterinya, apalagi anak kelas 11, anak IPS. Anak IPS hati-hati ini, kalau anak IPS matematikanya harus bagus karena rata-rata jurusan yang dibidik itu mata pelajaran pendukungnya rata-rata di matematika gitu, matematika wajib. Makanya hati-hati nih, padahal anak-anak IPS kan cenderung ya dalam tanda kutip nggak terlalu suka dengan urusan hitung-hitungan gitu. Iya. Nah ke depan kan mau nggak mau ini. Jadi memang betul, setelah saya baca-baca di regulasi ini, pelajaran matematika itu menjadi dominan sebagai mata pelajaran pendukung ke setiap jurusan yang dituju. Jadi menambahkan lagi sedikit ya dari yang tadi Pak Kurikulum katakan, strategi akhirnya masuk ke strategi memilih jurusan, Pak. Bu, bagaimana caranya untuk memilih jurusan yang tepat gitu. Nah, kalau misalkan mau jalur prestasi, salah satunya adalah dengan melihat nilai mata pelajaran yang muncul. Nah, gitu. Itu dari nilai mata pelajaran yang muncul bisa jadi jurusan murni, bisa jadi terapan, gitu kan. Bisa ada beberapa, misalkan matematika aja nih yang unggulnya, atau ada matematika dan fisika. Ada beberapa jurusan kan, dari situ Pak. Iya. Jadi salah satu yang bikin strategi juga sepertinya Bu Siti nanti Kemendikbud yang 345 ini itu harus dipampang di mading kayaknya. Betul. Jadi supaya anak dari mulai sedini mungkin dia tahu bahwa jurusan yang dibidiknya hubungan dengan mata pelajarannya itu ke pelajaran apa gitu. Kan kalau misalnya gini, udah kamu browsing aja, biasanya anak males kalau di situ. Tapi coba media-media informasi yang ada di sekolah kita coba manfaatkan. Misalnya kalau ada mading, di sini kan saya udah bawa nih. Misalnya di sini ada ini tinggal kita olah. Nah seperti ini kan. Ini yang ini misalnya ada seni. Untuk jurusan IPA berarti seni budaya untuk IPS bahasa juga seni budaya. Misalnya di sini ada di sini ada komputer atau arsitek misalnya. Arsitek itu untuk IPA berarti matematika dan atau fisika. Jadi bisa matematika saja, bisa fisika saja atau bisa dua-duanya gitu. Untuk yang IPS boleh ngambil arsitek, boleh tuh. Logikanya ini boleh, benar nggak? Karena kalau nggak ada berarti ini harusnya kosong kan? Nah kalau lihat kayak gini, arsitek yang selama ini harus jurusannya IPA, ternyata boleh anak IPS, boleh bahasa, boleh. Tapi syaratnya apa? Matematika gitu. Makanya sih, Pak Sidik ya, saya sudah membuat grup anak-anak kelas 12. Ini sedang saya on proses, jadi akan saya rangkumkan. Kalau begini aja anak-anak males bacanya gitu ya, kalau PDF. Saya sedang on proses sedemikian rupa, nanti kalau sudah jadi saya akan share ke grup itu. Saya sudah katakan ke anak-anak kelas 12 sebetulnya. Dan memang di sini setelah saya baca ini baru, kalau tidak salah baru 56 jurusan kalau tidak salah Pak Sidik. Nah, sedangkan kan jurusan itu lebih banyak dari itu. Tapi muncul aja satu Pak Sidik, itu urusan publik. Nah, jadi saya baru satu sih yang saya analisis ya. Ternyata di sana contohnya ilmu keperpustakaan nggak muncul. Jadi bingung kalau misalkan ada anak yang pilih itu, saya Bu pelajaran pendukungnya apa gitu ya. Oh mungkin itu mungkin kita berbicara kemungkinan. Mungkin ilmu keperpustakaan itu masuknya ke urusan publik gitu. Jadi ada muncul satu urusan publik itu. Setuju Bu Siti. Jadi Permendikbud ini atau Kemendikbud 345 ini ketika disodorkan tidak mungkin seluruh jurusan masuk ke sini.
tapi yang kira-kira mewakili. Kalau yang tidak tercantum, yang mendekatinya mana gitu. Maka kemungkinan ya itu mata pelajaran pendukungnya gitu. Ya tidak mungkin kalau ya jurusan begitu banyak gitu, ratusan gitu ya. Sementara di sini hanya kalau nggak salah saya baru baca 59 apa 56 gitu ya. 50 berapa ya? 59 apa 56 ya? 59. Nah, betul 59. Hanya 59. Berarti tapi yang lainnya hanya dideket-deketin lah kira-kira gitu. Muncul itu urusan ya begitu. Yang tadi disebutin kan perpustakaan bisa jadi itu urusannya ke publik bisa jadi. Ya begitu. Lanjut ya, Pak. Siap. Untuk pertanyaan yang ketiga ini lumayan menarik karena ceritanya nih ya, bukan ceritanya, faktanya. Pada kemarin-kemarin itu urutan Semansa itu di ranking LTMPT top 1000 itu yang melalui nilai UTBK itu menurun Ibu. Siap. Sekitar 500 peringkat menurun. Nah, Bapak serta Ibu selaku Wakasek Kurikulum dan juga Ibu Bimbingan dan Konseling, bagaimana ya tindak lanjutnya seperti itu? Enggak, badai sultan Pak. Silakan dulu. Ya. Mencoba lagi nih ya. Karena memang atuh kumaha hanya mekanismenya juga kan memang belum ada sosialisasinya. Kita masih menunggu ya. UTBK itu mungkin untuk yang tahun lalu. Tahun sekarang kan TPS ya. Jadi hanya ada SNM. Mungkin yang dimunculkan nggak ya nanti nilai TPS-nya? Nggak tahu ya. Nah, karena yang sekarang itu adalah yang diujikannya TPS, ya mau tidak mau kita semua harus siap dengan pelaksanaan TPS-nya. Apa itu TPS? TPS adalah tes skolastik. Tes skolastik itu apa? Begitu kan ya pertanyaan. Skolastik itu adalah tes untuk mengukur kemampuan kognitif calon mahasiswa yang diprediksi mampu atau tidak untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Pasti bisa menyelesaikan, hanya tingkatannya akan berbeda. Biasanya nanti yang akan muncul dari tes skolastik itu misalnya ini mampu sampai diploma, sarjana atau magister atau sampai mana gitu. Nah, sampai di situ. Kemudian akan muncul lagi kognitifnya apa saja yang akan diujikannya. Di sana ada penalaran umum, ada pengetahuan dan pemahaman umum, ada juga kuantitatif. Begitu. Nah, jadi kita harus siap dengan itu TPS-nya itu. Oke. Yang pertama ini dulu, Bapak selaku kurikulum ya, hasil lihat kemarin UTBK. Iya, ranking. Sedih lah. Tentunya. Kita Bapak coba kontak salah satu teman di SMA 1 Subang. SMA 1 Subang juga turun sampai 324 peringkat. Jadi kalau tanya ke beberapa anak-anak di Semansa gimana sih UTBK kemarin, lebih susah daripada tahun sebelumnya. Ini beberapa faktor coba kita kumpulkan kan kenapa ada seperti itu. Yang kedua, tanya ke beberapa guru misalnya, kalau angkatan yang kemarin dengan kakak kelasnya secara keseluruhan bagusan mana gitu ya, itu kan menjadi sesuatu yang kita coba analisis gitu. Nah ternyata kan jawabannya bahwa yang tahun kemarin karena pandemi 2 tahun cenderung tidak terlalu tereksplor kemampuan si anak, terlatih dengan baik gitu. Sementara di anak yang sebelumnya itu yang pertama karena kalau nggak salah yang pertama itu yang kakak kelas yang kemarin gitu ya, itu kan generasi pertamanya PPDB provinsi, artinya seleksinya memang saat itu prestasinya banyak, beda kan dengan sekarang gitu. Nah dari sisi kualitas lebih bagus. Bapak misalnya mengajar dari IPA 1, IPA 6 itu dibandingkan dengan tahun kemarin anak-anaknya jauh lebih bagus dari tahun sebelumnya gitu. Makanya kan ada anak-anak kita yang jalur UTBK itu keterima di kedokteran UGM jalur tes kan ya, itu sampai dia punya scoringnya sekitar 700-an sampai ada yang 600 sekian gitu. Artinya dari sisi kualitas memang bagus secara keseluruhan ya itu. Nah sementara yang kemarin anak 2 tahun pandemi, kita nggak bisa membuat satu program untuk anak-anak dengan baik, dengan optimal gitu, walaupun misalnya ada juga pemantapannya. Nah, lost learning selama 2 tahun ini kan yang anak sulit untuk
fight gitu kalau yang Bapak rasakan ya, kasih soal berat itu sampai ini gimana, terus nggak mau untuk ayo atuh misalnya kayak gini, nggak gitu, jadi kurang kemandiriannya itu. Nah itu salah satu faktor yang coba kita analisis. Nah sekarang strategi ke depan kan harus seperti apa gitu ya. Ada potensi kalau menurut Bapak ketika TKA sudah tidak ada, ini potensi anak-anak di TPS dan kan ada 4 ya ranahnya, potensi kognitif. Nah ini urusannya nanti dengan BK yang tadi disebutin tentang apa, tentang apa, kalau anak sebenarnya di potensi kognitifnya masuk, artinya dia keterima di perguruan tinggi, maka dia akan sangat survive di perkuliahannya gitu. Tapi ada tambahan lagi kan, namanya penalaran matematik. Di matematik itu ada 5 minimalnya, ada penalaran, koneksi, komunikasi, dan seterusnya lah. Ada koneksi matematik, komunikasi matematik, ada penalaran matematika. Nah, ada penalaran matematik ini lebih cenderung ke arah problem solving. Jadi ada kayak semacam kalau kalian mah soal cerita lah gitu. Tapi dalam bentuk soal matematika kan itu harus kamu nalar bener gitu. Dibuatkan model matematik seperti apa. Artinya soalnya memang tidak seperti ada soal tentukan ini gitu, itu kan terlalu bukan penalaran gitu yang seperti itu, kira-kira seperti itu. Yang ketiga ada literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Nah ini yang menjadi strategi kita, concern kita pada saat di jalur tes ini. Nah ke depan tentunya di SMA 1 kemarin misalkan kepala sekolah udah merintahkan Pak Sidik coba buatkan RAB untuk pemantapan anak kelas 3. Nah, kita akan garap coba mudah-mudahan di bulan November bisa di ACC, artinya bulan November udah kita launching pemantapan, atau nanti paling telat di semester 2 kita maju dengan fokus ada di sini gitu di ini. Nah, pertanyaannya mungkin yang TPS ini yang belum kita tahu apa sih keluar soalnya, karena belum kita dapatkan. Kalau TPS-nya seperti tahun kemarin misalkan ya bisa kita prediksi gitu. Misalnya TPS yang kemarin kan terdiri dari 4 ranah kan, ada apa? Ada yang tahu? Penalaran umum (PU) kan, terus ada lagi PK itu pengetahuan kuantitatif, ada PBM menulis baca itu kan, terus ada PPU pemahaman dan pengetahuan umum. Nah, apakah TPS-nya itu akan ini lagi? Kalau ini lagi, ya kita pemantapannya akan coba mengeksplor ini tentunya gitu. Untuk sementara gimana? Ya akan ini berarti. Untuk sementara akan ini gitu. Nah, paling nanti di PK-nya akan coba lebih, kan kalau PK lebih cenderung ke arah matematikanya ya, ke arah matematikanya. Cuman sekarang nambah dengan bukan penalaran matematik kayaknya nih. Ini prediksi nih ya, karena kebetulan Bapak guru matematik kan. Prediksi, ini penalaran matematik lebih cenderung ke soal AKM. Kalau yang pernah ikut soal AKM gitu, yang kelas 11 gitu, seperti apa soal AKM kan beratnya itu ya, ada wacana gitu, terus kita harus menganalisis data yang ada di situ. Jadi teman-teman anak-anak yang kelas 11 yang pernah ikut AKM sebenarnya dia punya gambaran gitu sebelumnya gitu. Nah, AKM itu sebenarnya bisa kita lihat karena kita juga di perpustakaan sudah tersedia soal buku-buku AKM-nya. Jadi anak-anak kelas 3 bisa lihat apa sih penalaran matematik itu seperti apa. Sementara di PK-nya, nah ini kemungkinan PK-nya itu akan lebih cenderung ke arah bukan tes IQ lagi, kayak misalkan deret ya, 2 titik, 3 titik kan kayak gitu. Mungkin nggak ke arah itu, sepertinya hanya sedikit porsinya. Yang lebih banyak malah ke konsep matematikanya gitu. Karena matematikanya nggak ada lagi, cuman ada di PK itu. Sementara di penalaran matematik lebih cenderung soal yang sudah ke arah aplikatif gitu nantinya. Tidak lagi tentukan ini, misalnya seperti menentukan nilai X dari sebuah persamaan, misalnya tidak kayak gitu. Itu adanya kemungkinan akan di pengetahuan kuantitatif. Nah, ini yang nanti akan kita coba strategikan prediksi soal seperti apa gitu nantinya. Ya, itu akan kita ramu lah. Ya, memang ada salah satunya adalah keterpahaman dalam bacaan itu. Keselarasan penyimpulan logis, itu di situ masuk. Iya, jadi sebenarnya kalau lihat di tes yang 4 ini untuk jalur SNBT gitu nanti, sepertinya ini penalaran literasi bahasa Indonesia
kemudian literasi bahasa Inggris. Mungkin kalau literasi bahasa Inggris seperti TPS tahun kemarin. Cuman yang masih bingung itu yang ini, literasi bahasa Indonesia. Ini literasi bahasa Indonesia itu seperti apa gitu. Literasi bahasa Indonesia takutnya itu overlap dengan TPS yang penalaran umum. Kan ini juga sama bahasa Indonesia. Jadi nanti yang ini yang mungkin yang harusnya kita coba kolaboratif dengan beberapa guru di bidang studi ini, seperti apa nanti strategi ke depannya. Tentunya prediksi soal itu yang harus matang gitu. Kalau pingin hasilnya lebih bagus. Kenapa? Karena kalau saya prediksi di sekolah-sekolah sana juga mulai khawatir bahwa kita ngapain ya, kita harus seperti apa gitu. Sama kok masih meraba-raba karena kita nggak punya basis data sebelumnya gitu. Kalau yang kemarin nggak ada masalah, ini yang anak kelas 12 ini kan dia buta sekali kekuatan, buta sekali soal yang bakal munculnya seperti apa. Betul. Nah, berarti buat kakak kelas kalian yang mau udah mulai start belajar, boleh nih lihat-lihat TPS yang sebelumnya gitu ya, Pak? Atau baca-baca soal yang AKM. soal AKM, buku AKM ada di perpus. Nah, harus rajin-rajin ke perpustakaan. Selanjutnya, lanjut ya. Siap. Semangat Siap. sekali. Siap. Yang nomor 4 ini, apakah menurut Bapak serta Ibu, mahasiswa yang linjur dari IPA ke IPS ataupun IPS ke IPA bisa survive di jurusan perkuliahannya, sedangkan basic learning-nya atau basic pelajarannya itu nggak ada, karena kan TKA ini dihapus gitu. Ah, ini mah Bu Siti. Sama aja, pasti ini juga. Oh, Bu Siti. Ya pasti, mudah-mudahan insya Allah diprediksinya memang bisa survive ya. Karena kan memang kuncinya adalah yang tadi itu, kalau dia sudah lolos di si TPS-nya itu, di kognitifnya ya dia mengalir aja gitu. Karena kan memang kalaupun pas-pasan ya, kalaupun misalkan dikatakan pas-pasan, manusia itu kan akan berubah ya, berkembang setelah dia berbuat itu gitu. Jadi kalau misalkan di SMA-nya cuma segitu-gitunya, bisa jadi nanti dia justru akan menjadi luar biasa karena setelah dia masuk di perkuliahan itu dia mengoptimalkan potensinya. Gitu. Jadi survive, insya Allah bisa survive. Tambahin ya. Boleh. Oke, jadi kalau Bapak lihat, kan suka analisis nih yang kayak gini, kenapa ya ada jurusan komputer tapi dari anak bahasa gitu, anak IPS ini jelas-jelas linjur kan. Seperti apa gitu, ada anak misalkan di jurusan IPS tapi kok ngambilnya matematik misalnya kayak gitu. Ini bisa nggak gitu. Nah kalau lihat ke sini, ini kan udah dalam kajian yang baik lah menurut saya, yang namanya peraturan menteri nggak kaleng-kaleng lah gitu. Pastinya ini Hasil udah evaluasi dan sebagainya. Iya, kita orangnya awam kan, hanya menjalankan saja kalau kita. Nah maksudnya kalau misalkan di jalurnya, kan ini jelas jalurnya pasti jalur tesnya jalur masuknya jalur tes kan, bukan jalurnya prestasi. Karena kalau jalur prestasi mah udah sangat berat gitu. Kalau tahun kemarin kan jalur prestasi ada kalimat ya, tidak disarankan linjur. Benar nggak? Kalau sebelumnya mah kan tidak ada kalimat itu. Kalau kemarin itu sampai ditulisin tidak disarankan linjur jalur prestasi. Tahun-tahun yang kemarin. Tahun kemarin. Nah tahun ini misalkan kalau mau linjur jalur prestasi, kalau lihat dari Permendikbudnya kan ada apa? Mata pelajaran yang diambil, terus ada apa sih di sini nanti? Seluruh mata pelajaran 50%, kemudian ada lagi mata pelajaran yang mendukung ini kan. Ini pertanyaannya kalau ada anak IPS ngambil teknik gitu, pendukungnya apa? Tematik berarti. Hah? Iya kan, berarti pendukungnya matematik, ya nggak ada pendukungnya fisika gitu. Sementara anak-anak IPA yang ngambil ke jurusan teknik ini, dia pendukungnya bisa fisika, bisa matematika gitu. Nah, dari sisi logikanya masuknya akan sangat berat logika masuk nih. Anak IPS yang melinjur ke anak teknik gitu, berbeda dengan anak IPA. Makanya ya mungkin saja nanti ketika, kan kita belum tahu nih teknis secara juknisnya seperti apa, karena belum ada turunan kan. Baru dasar hukumnya cuma 2 ini gitu, jadi belum ada yang lain. Mudah-mudahan nanti di biasanya bulan apa ya, Desember, Januarian lah ya, Januari biasanya awal. sudah mulai muncul ada juknisnya, misalnya seperti itu, ada pernyataan jalur prestasi diusahakan tidak
lintas jurusan. Mekanismenya nanti akan Mungkin secara ada. jelas. Tapi kalau misalnya bahasanya, apakah akan survive anak yang dari IPS ke IPA atau IPA ke IPS misalnya begitu? Nah ini berarti ngomong di jalur prestasi, jalur tes nih misalkan. Kalau jalur tes sepanjang, kalau menurut Bapak ya, sepanjang anak ini goal masuk ke jurusan itu, maka dia akan lolos kok. Kenapa? Karena potensi kognitifnya udah benar gitu, udah tercapai ke jurusan itu gitu. Jadi ingat gitu ya, ketika Bapak tes ke perguruan tinggi saat itu, karena kita kalau lihat anak ITB itu, kalau ITB itu saat itu lihatnya, wah anak-anak pinter deh gitu kira-kira gitu ya. Jadi begitu masuk ke gerbang Ganesha itu udah kayak nggak punya darah aja, udah nggak ada getihan gitu. Aduh, nah, iya. Tapi begitu pengen nangis ketika di depan gerbang ITB ditulisin selamat datang putra putri terbaik bangsa. Wah, pengen meleleh aja saat itu. Terus dikumpulin di jurusan tuh. Terus si profesornya bilang gini, kamu kalau belajarmu benar, nggak kebawa-bawa ikatan unit kegiatan kemahasiswaan yang mengganggu kuliahmu, yakin kamu bakal lolos. Nah itu kan membuat kita akhirnya jadi maju gitu, termotivasi yang luar biasa gitu. Artinya apa? Kalau misalkan anak linjur IPS keterima ke ITB, jangan khawatir. Kalau memang benar keterima jalur tes, lolos kok, kuliahnya bakal mulus. Betul. Gitu. Kalau ada faktor non teknis kayak unit kegiatan kemahasiswaan yang menyita waktu kamu, ya itu bahaya gitu. Tapi kalau lolos saja misalnya ya kuliah, ikut kegiatan kemahasiswaan nggak ikut saja biasa gitu, normal lah. Kayaknya sih nggak ada masalah. Bisa gitu ya. Jadi kalau sudah masuk mah yaitu tinggal bagaimana kamu mengoptimalkannya, bagaimana kamu membuat itu di situ gitu. Mau menjadi survive tidaknya tergantung apa yang kamu lakukan setelah masuk begitu. Pak Ibu, buat pertanyaan selanjutnya itu masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu seberapa besar sih peluang keterima lintas jurusan di SNBP? Berarti sekarang tuh SNMPTN. Ya, baik undangan lah ya. IPS atau IPS ke IPA. Seberapa besar peluang keterima? Tapi dengan regulasi yang ada berarti kan. Dengan regulasi yang ada ini. Seberapa besar? Nah, kalau misalkan ini kan turunannya belum ada ya. Kalau tahun kemarin kan mekanismenya ada tulisan misalkan apa sebaiknya tidak disarankan untuk linjur. Itu artinya kan potensi untuk diterimanya sangat kecil begitu. Nah, tahun kemarin seperti itu. Tahun ini seperti apa ya kita belum bisa prediksi. Tapi yang jelas coba kita lihat, kita punya dasar hukumnya hanya 2. Kemendikbud 345 dengan peraturan Permendikbud 48 tahun 2022. Cuman itu dasar teorinya, dasar hukumnya. Coba kalau kita lihat misalkan di sini ada anak IPA yang tadi dijelasin, ada anak IPA ngambil teknik, ada anak IPS ngambil teknik. Ini kan ngomong kans kan, diterima tidaknya. Ambil misalkan teknik fisika di ITB, anak IPS ngambil yang sama. Nah, anak IPA ketika teknik ngambil syarat pendukungnya apa? Berarti syarat pendukungnya itu hanya matematika atau fisika. Ya, ketika si universitas itu mengambil dua-duanya, fisika dan kimia, anak IPS-nya wassalam. Kemungkinan dia kan cuma matematik doang gitu ya. Artinya bisa aja apakah nanti misalkan si PTN-nya akan memisahkan nih pendaftar IPA dengan pendaftar yang jurusan IPS misalkan, akan memisahkan seperti itu, ya nggak tahu. Mekanismenya mereka lebih nggak akan dibocorin ke kita gitu. Misalkan gini, anak IPA saya pingin misalkan di ITB, anak IPA saya mah pinginnya anak teknik fisika itu jurusan teknik fisika maksudnya, dari anak IPA itu saya ngambilnya matematik dan fisika dua-duanya. Tapi kalau anak IPS mah matematik doang deh misalkan gitu. Nah, kalau menurut saya kemungkinan kansnya kecil gitu untuk bisa diterima anak IPS yang ke linjur ke IPA gitu. Nah, termasuk mungkin kalau bahasanya kalau di kedokteran gimana ya, ini kan yang paling apa yang paling diburu gitu ya. Sekarang misalnya ada anak IPA anak IPS pengen ke kedokteran gitu, apakah jalur prestasi itu akan ada peluang atau tidak gitu ya. Mungkin kalau peluang mah ada, cuman peluangnya seperti apa itu nggak tahu, karena memang difasilitasi untuk boleh linjur kan sebenarnya, boleh. Karena ini kalau lihat dari regulasi ini jelas sekali bahwa ilmu-ilmu terapan itu boleh anak IPS, anak bahasa boleh ngambil gitu.
Kalau kansnya belum bisa kita prediksi Iya. lah. Susah. Sulit betul untuk memprediksi seberapa besar peluangnya, ya memang akan sulit. Iya. Tapi kuncinya satu sih kalau saya ketika mengingatkan ke anak-anak pasti Hmm. ketika kalian memilih jurusan supaya sukses, kuncinya satu adalah mengukur kemampuan diri, peka terhadap kemampuan diri. Kalau misalkan kamu kemampuannya lebih unggulnya di jurusan sesuai dengan jurusannya, ya ambillah itu. Kan beda ya antara keinginan dengan kemampuan gitu. Jadi kita harus, Apalagi keinginannya ego gitu ya. betul. Orang ke kedokteran, orang harga mati, cinta mati di situ. Betul. Kemampuannya misalkan, Itu. kan bahaya itu juga gitu. Jadi seberapa besarnya ya kamu ukur diri gitu loh. Ya, itu harus Antara jujur. keinginan dan kemampuan itu berbeda. Di situ. Untuk lebih lanjutnya ya kita bisa bicara ya nanti. Jadi memang nggak bisa prediksi Iya. kans untuk diterima betul itu banget, karena kira-kira anak berani nggak ya supaya kita punya data gitu. Anak IPS yuk masuk ke IPA gitu. Atau kalau anak IPA udah biasa loh dia linjur gitu. Hah? Di tes gitu, di jalur tes kan ada anak-anak IPA ngambil linjur. Tadi juga anak IPA ada anak bapak lagi ngajar misalkan, datang Pak saya pingin konsultasi dong, pingin gini. Kamu mau kemana? Mau linjur, mau apa? Ngambil hukum misalnya kayak gitu. Udah biasa itu. Tapi kalau anak IPS nih yang ke IPA gitu ya, mudah-mudahan ada yang nyoba gitu. Maksudnya kalau ada yang nyoba tuh bikin kita analisis di tahun berikutnya kan, ternyata keterima nih, bagus nih. Ada salah satu referensi walaupun misalkan ya hati-hati juga gitu, bisa jadi ini kebetulan keterima atau seperti apa. Mungkin bisa jadi potensinya dia yang di linjur itu lebih besar. Bagus gitu. Ya. Berarti kalau misalnya ada kakak kita yang mau linjur disarankan lewat jalur tes aja gitu ya Bu? Ya. Iya, Betul. sebaiknya Jangan mah. prestasi gitu. Jangan prestasi. Kalau prestasi kayaknya mendingan sesuai dengan jurusannya. jurusan. Jalur tes, dan itu dia saya tetap tekankan, peka terhadap Kemampuan. kemampuan. Iya. Begitu. Jangan rutin ego gitu ya Bu? Iya. Iya, Sebenarnya kan berbeda. gini, kalau strategi memilih jurusan jalur tes itu siapkan aja nih anak kelas 12 nih. Biasanya suka banyak tawaran-tawaran tryout online ya. Tryout, ya. Sebenarnya tryout online itu untuk mengukur diri. Cuman kesalahan-kesalahan beberapa anak adalah ketika tryout itu dia tidak mempersiapkan diri karena berpikirnya ini tryout. Padahal sebenarnya logikanya kan tryout itu harus menjadi ajang daya serap kemampuan si anak gitu, bahwa dengan persiapan yang matang hasilnya jelek berarti kan lampu kuning gitu. Hati-hati kalau persiapannya biasa-biasa, apalagi nggak ngapalin, kemudian dia tryout, dia masih punya alibi nih. Alibinya misalnya, udah saya nggak ngapalin misalnya kayak gitu, wajar aja jeleknya kayak gitu. Tapi coba dimaksimalkan kemampuannya, nanti kalau hasilnya jelek, jangan-jangan metode belajarnya salah yang harus dirubah. Saya udah habis-habisan kok lihat nilainya jelek misalnya. Itu yang harus disikapi dari sisi perubahan model atau metode belajarnya gitu. Maka dari itu tryout online itu sebenarnya kemampuan untuk ini, sadar diri si anak gitu sebenarnya. Nah, nanti paling pada saat mengambil jurusan, kalau boleh disebutkan mungkin gini. Pilihan satu itu keinginan. Pokoknya keinginan kamu kemana nggak sesuai dengan kemampuan, nggak apa-apa. Iya. Pilihan kedua kemampuan, minat, kemampuan. Kemampuan ini diukur dari apa? Tryout. Jadi kalau kemauan ya silakan pilihan satu ambil. Itu ini jalur tes ya. Kalau jalur prestasi mah beda lagi strateginya. Jadi jalur tes pilihan pertama udah kemauan saya kemana. Baru nanti pilihan keduanya kemampuan, karena ini berdasarkan hasil tryout. Kalau ini gagal, ini mah bisa jadi dapat karena hasil tryoutnya berapa gitu. Yang nilai tryout itulah yang menjadikan dasar nanti mengambil jurusan. Ini mungkin pertanyaannya, tryout ini nilainya berapa? Tryout ini nilainya sekian, masuknya kemana? Kalau tahun kemarin referensinya ada. Minimal referensi di sekolah kita, hasil UTBK tahun kemarin berapa, jurusan yang diambilnya apa, statusnya apa, lulus gitu, itu kan menjadi referensi anak-anak di bawahnya, di kelasnya. Nah masalahnya kelas 12 sekarang itu, kita nggak punya referensi ketika tesnya hanya TPS doang gitu. Benar nggak Bu Siti? Jadinya kan agak berat gitu ya, di situ agak berat. Iya. Jadi tryout
ada memang bukan jika harus ya. Tryout itu harus diikuti dengan sungguh-sungguh karena tryout bisa sama dengan gambaran diri. Gambaran diri ya untuk nanti. Betul. Kalau misalkan tadi yang pasti dikatakan yang untuk jalur tes ya, satu keinginan, satu adalah kemampuan gitu. Tapi ini mungkin juga akan berbicara dengan peluang juga ya Pak Sidi. Iya. Nah, jadi ketika memang keinginan itu hanya sebatas keinginan, kalian pun harus siap mungkin Ya. jika memang tidak diterima, Ya, begitu betul. kan? Jadi tetap harus ada kesadaran diri di jalur manapun itu. Iya. Jadi keinginannya jangan sampai gini, terlalu menghayal gitu. Kemampuan misalkan hanya sebatas 45, masuk ke kedokteran harus 85 gitu. Ya udah deh, saya udah inginnya ke kedokteran, padahal nilainya cuma 45, ya enggak gitu. Keinginan di situ kan sebenarnya yang tetap bisa nggak masuk akal dengan kemampuan saya gitu. Mungkin bahasanya kalau yang ini nekat kemauan itu, tapi kalau kemampuan itu main aman sesuai dengan kemampuan kita hasil tryout gitu. Jadi dari hasil tryout ini amannya kemana sih gitu, supaya nanti ketika ini gagal kemungkinan besar dapat di sini. Jangan sampai ini gagal ini nggak dapat juga gitu. Nah itu kajian-kajian itu harus matang gitu nanti. Dan anak harus banyak konsultasi itu nanti. Berarti 3 ya, kalau tadi saya bisa tarik kesimpulannya, peka terhadap kemampuan diri, sadar akan kenyataan, kemudian upaya apa yang akan dilakukan. Iya, betul. Nah, gitu. Betul. Nah, Upayanya ya itu harus sadar juga, tidak mungkin bisa jadi tidak digapai dengan satu langkah. Iya. Nah, buat akang tes kalian kalau misalnya masih bingung nih keinginannya apa, kemampuannya apa, boleh sering-sering ke BK ya Bu ya. Ya. Oke. Terbuka. Dengan ke kurikulum juga Iya. sama. Kita Siap. kolaborasi ya Pak Ya, ya. boleh. Jadi ini dalam kesempatan kali ini nih kebetulan kita himbau ya, sebenarnya memikirkan jurusan itu nggak cukup dalam 1 semester. Betul. Semester 6 baru mikirin gitu. Wah, kalau menurut Bapak semester 5 mikirin aja udah telat gitu. Betul. Mikirin di semester sekarang nih, udah telat. Kenapa? Karena diskusi tentang jurusan itu nggak bisa langsung fix saya ngambil ini. Apalagi kalau udah undangan ada paralel di atasnya udah diambil, mentah lagi. Itu tuh memang harus bolak-balik gitu. Belum lagi nanti konflik dengan orang tua. Ya, jadi orang tua pengen ke timur, anaknya pengen ke selatan. Itu kan masalah juga gitu akhirnya. Nah, itu yang sebenarnya itu tadi harus memang ini kan tentang masa depan ya. Kalau masa depan urusannya kan kamu yang jalanin, walaupun orang tua akan membiayai. Nah, di sini perlunya kekompakan, kesepakatan antara orang tua dengan putra putrinya. Iya, artinya ya nggak bisa misalkan kekeh ini kesini juga. Kalau misalkan anak nurut ke orang tua, tapi nggak sesuai dengan kemampuannya, dikhawatirkan studinya juga nggak akan benar gitu nantinya. Bapak Ibu, selesai sudah pertanyaan dari kami. Siap. Tapi sebelum monokes episode 2 ini ditutup, coba deh Bapak sama Ibu kasih kata-kata motivasi khususnya buat anak kelas 12. Biar lebih semangat belajarnya. Ini kalau ditembak kayak gini tuh suka susah. Padahal ya kalau di kelas ngasih motivasi udah biasa gitu. Betul. Tapi kalau ditembak kayak gini apa ya? Apa ya? Oke. Silakan dulu deh. Dari Ibu Iya. dulu. Tetap semangat dan kunci kesuksesan untuk berkarir melanjutkan studi di perguruan tinggi adalah 3. Peka terhadap kemampuan diri, sadar akan kenyataan, dan jangan lupa berupaya. Oh, satu lagi, berdoa dan restu orang tua. Oke, semangat. Dari Bapak. Harus ya? Bebas sih buat Bapak. Oke, siap. Kok saya nggak bebas? Jadi kalau Bapak lebih cenderung gini, perbaiki hubungan kamu dengan orang tua. Itu yang penting. Kenapa? Karena akan ngefek kok ke yang lainnya. Jadi perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Nggak berbicara lebih keras volumenya dibanding orang tua kamu, gitu. Loyal habis-habisan. Kenapa kamu bisa bersenyum, bercanda, senang mengeluarkan senyum kamu dengan teman-teman, tapi dengan orang tua kamu begitu mahalnya. Malah lebih cenderung banyak menggerutu. Ketika orang tua menyuruh sesuatu kamu banyak nolak dan sebagainya. Perbaiki hubunganmu dengan orang tua, perbaiki hubunganmu dengan adik, kakak, jangan sampai bentrok dan seterusnya. Setelah itu buat perencanaan, karena perencanaan untuk ngambil masa depan kamu itu penting. Dari mulai perencanaan belajar harus seperti apa. Kadang suka anak-anak bingung harus apa dulu. Ambil langkah kecil untuk menghasilkan langkah-langkah yang lebih besar lagi. Betul. Gitu.
Itu aja mungkin ya. Makasih Bapak dan juga Ibu. Nah, teman-teman sekalian, sekian Monokes Part 2. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.